Ya, haleluya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama memuji Tuhan, sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang mengikuti via Zoom. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita menyerahkan seluruh roh kita untuk dipimpin oleh Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Naikkan pujian ini bersama-sama saat ku masuk hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita sama-sama berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
kuasamu, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Silakan Pak Lalu bawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu, sungguh suatu anugerah yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Biarlah kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang khusus dijadikan Tuhan bagi kita untuk sama-sama beribadah. Mari kita naikkan pujian ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita muji Tuhan Bapak Ibu. Katakan bersama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, semua memuji Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Katakan bersama. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka
bersukacitalah sekarang, bersukacitalah sekarang, bersukacitalah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh duduk kembali, kita masih memuji Tuhan. Kita percaya bahwa seluruh jalan-jalan hidup kita semua ada di dalam kendali Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sekaligus sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terdekat, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membantu
jalan hidup. Sama-sama kita berdiri. Jalan hidup. Bapak Ibu silakan berdiri. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terdekat, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membantukan dia kembali. Hari-hariku lalui, hari-hariku lalui bersama Yesus. Amin Bapak Ibu. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku bersama Yesus, bersama Yesus. Juru selamatku. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita semua sama-sama akan diberkati berturut-turut kesaksian dari Ibu Lisda dan setelah itu Pak Johnson. Saya persilakan Ibu Lisda untuk maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Haleluya. Saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Saya sudah ditolong. Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Kejadiannya bulan-bulan yang lalu, saya mengalami perdarahan di wasir saya. Itu memang sudah ada, tapi nggak pernah mengalami perdarahan gitu. Nah, pada waktu itu kejadiannya hari Selasa, pas malamnya ada doa Biston, saya juga ada tugas untuk dari tim pendoa. Jam 4:30 sore itu tiba-tiba saya ke kamar mandi, tiba-tiba itu darah beraja. Saya udah kaget, aduh ini apa gitu. Saya kaget banget, terus saya sampai lemes, terus saya cuma bilang, aduh apa ini gitu ya. Saya juga bingung, saya ngelihat darah itu, darahnya seger banget. Saya udah lemas banget, terus saya bilang sama suami saya, ini gimana? Kata suami saya, udah ke dokter aja, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ntar doa Biston gimana, nanti dikasih tahu sama Pungling atau Lingling, suruh ganti aja. Ya udah akhirnya sebelum saya berangkat, saya bilang sama suami saya, kita doa dulu dah, nanti biar Tuhan yang tolong gitu. Terus saya udah berdoa, terus saya dalam perjalanan udah deg-degan, ini juga udah sakit semuanya. Terus sampai setelah diperiksa sama dokter bilang, waduh ini mah udah nggak bisa diobatin, dia bilang harus segera dioperasi. Saya bilang, dok, saya takut, saya nggak mau dioperasi. Ya nggak bisa, kata dokternya. Dokter kasih obat dah sama saya. Saya ini aja udah gemeter dok, saya bilang gitu. Gimana saya nanti dioperasi? Ya harus bisa lah bu, katanya. Terus saya bilang, Pak dokter tolong dong kasih saya obat aja dulu sementara ini. Nggak bisa bu, udah nggak bisa. Ibu harus segera dioperasi, katanya, dia bilang gitu. Terus akhirnya dia kasih surat pengantar.
Terus saya bilang sama suami saya bilang saya nggak mau dioperasi. Terus kata suami saya, dokter udah bilang harus dioperasi. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang gitu. Terus saya cuma bilang, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Dalam hati saya terus perkataan Roh Kudus, saya juga telepon anak-anak ya udah mami kalau memang mau dioperasi ya udah gitu. Terus saya bilang, mami nggak mau dioperasi, mami minta doa aja. Mami doa, kamu doa. Tapi saya percaya semua yang saya alamin Tuhan tahu, Tuhan izinkan, tapi Tuhan juga pasti punya jalan keluar. Di saat saya pada waktu itu saya jalan, tiba-tiba saya ingat, saya telepon koko saya. Koko saya itu kan apoteker. Terus saya bilang, tapi kalau telepon dia itu, aduh susah, nggak bakalan cepet diangkat. Tapi saya telepon, aduh puji Tuhan, dia yang angkat. Terus saya bilang, oh iya kenapa? Terus saya bilang, saya ceritakan bahwa saya harus dioperasi, harus apa gitu. Dia bilang gini, kamu jangan dioperasi. Kamu coba nih obat saya, dia bilang. Kamu besok pagi kamu datang ke rumah, ambil nih obat, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kalau enggak malam ini deh ke rumah Koko ada nggak? Terus dia bilang, ya ada, saya ada. Udah saya datang ke rumah Koko, terus udah gitu Koko kasih obat buat minum, sama dia suruh ngerendam, saya disuruh rendam pakai sabun antiseptik, terus sama dia kasih salep juga. Dia bilang, nih tuh coba deh, kata dia bilang gitu. Terus dia bilang, makasih ya Ko. Terus pas waktu pulang saya berdoa lagi, Tuhan biarlah ini obat dari Tuhan. Saya bilang, ini obat dari Tuhan, saya nggak usah dioperasi. Begitu sampai di rumah, saya langsung siapin air hangat, terus saya berendam. Kata Koko 3 kali sehari 15 menit kamu rendam. Dia bilang, ini obatnya juga kamu makan, dia bilang gitu. Nah terus akhirnya saya rendam 15 menit, ya kalau bagi kita kan agak lama kalau nunggu begitu. Tapi saya naikkan pujian, saya bilang, saya puji Tuhan. Saya bilang, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus saya nggak mau dioperasi, Roh Kudus kau sanggup sembuhkan saya. Terus setelah saya jalankan itu sambil saya makan obat, saya merasakan ada perbaikan gitu, ada kesembuhan. Wasirnya udah mulai mengecil gitu. Terus saya bilang, aduh puji Tuhan, tadinya saya nggak bisa duduk. Terus Koko juga bilang, kamu tahu nggak kalau kamu sampai dioperasi, kamu jangan main-main. Setelah operasinya itu kamu rasakan sakitnya, dia bilang, berhari-hari kamu nggak bisa apa-apa, dia bilang. Terus katanya, iya makanya kok nggak mau dioperasi, iya udah jangan, dia bilang gitu. Terus ya semoga nih obat bisa sembuh, dia bilang gitu. Terus udah gitu udah saya jalanin, saya puji-pujian dia. Pada waktu malam pertama itu juga saya kan nggak bisa duduk, saya tiduran, saya menyembah dia, saya menangis, dia bilang Tuhan saya nggak mau dioperasi. Terus setelah sehari, 2 hari, 3 hari itu saya udah mulai bisa duduk, udah mulai merasa udah nggak sakit dan perdarahan juga udah nggak ada. Koko tiba-tiba telepon saya. Dia bilang, gimana? Sembuh nggak? Dia bilang, puji Tuhan kok, udah sembuh kok, dia udah nggak sakit. Dia bilang, masa cepet banget? Dia bilang, iya bener. Terus wasirnya gimana? Udah agak kecil, saya bilang. Oh, dia bilang puji Tuhan ya, iya puji Tuhan kok. Ya udah kalau gitu katanya. Terus saya berterima kasih banget Tuhan sudah dengar doa saya. Sampai hari ini juga saya udah nggak mengalami perdarahan atau sakit lagi. Dan saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan saya juga percaya Tuhan jauhkan saya dari segala macam operasi apapun juga. Saya percaya semua tidak ada yang kebetulan dalam hidup saya. Semua karena Yesus, karena kasih setia Tuhan pada hidup saya. Makanya saya di dalam hari-hari saya ini, saya mau setia, tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan daripada kita semua. Saya bersyukur kepada Roh Kudus yang sudah menolong saya, menyembuhkan saya, dan juga saya berterima kasih sama saudara-saudara yang sudah mendoakan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena mama saya sudah ditambahkan 1 tahun umurnya menjadi 79 tahun. Haleluya. Terkadang setelah saya selesai bernyanyi di mimbar ini,
dada saya terasa terbakar dan lambung sangat sakit sekali. Tapi tidak mengapa kalau itu buat Yesus. Saya ingat satu apa kata Om Yoyo, no problemo. Yang kedua, apa yang dikatakan sering oleh Pak Hendrik, tetap semangat. Yang ketiga, apa yang sering dikatakan Pak Raj, everything okay. Dan yang keempat, apa yang sering dikatakan Pak Luki, God bless you. Dari keempat itu, saya bawa sampai pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Tapi terkadang kita kurang karena kita selalu menginginkan yang sempurna ya. Baik, saya kasih yang sempurna, yang terakhir adalah firman Tuhan. Apabila yang kelima ini kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya, maka masalah kita semuanya selesai dibuatnya. Haleluya. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dan bila tak kurasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu.
nama Yesus. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Bu Lisda dan Pak Johnson. Dan mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama belajar pujian ini. Pujian ini sangat memberkati kita semua. Bagai mawar indah dari Sharon. Katakan bersama. Bagai mawar indah dari Sharon, begitu kasih Yesus dalam hatiku. Bagai embun segar dari Hermon, begitu damai Yesus dalam hatiku. Katakan bersama, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, penghiburku, curahkan urapan Roh Kudus-Mu bersamamu. Ku sentosa, Yesus, ku perlu Engkau. Bagai sungai besar, bagai sungai besar yang di lembah, begitu berkat Tuhan Yesus padaku. Bagai cakrawala yang membiru, begitu sukacita dalam hatiku. Katakan bersama, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, penghiburku. Saya persilakan Pak Alvin untuk bawa kita dalam doa firman. Urapan Roh Kudus bersamamu, bersamamu. Ku sentosa, Yesus, ku perlu Engkau. Yesus, ku perlu Engkau. Yesus, ku perlu Engkau. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pujian-pujian kami ini biarlah boleh menyenangkan isi hati-Mu Bapa. Kami sudah juga mendengarkan tentang kesaksian-kesaksian yang meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, begitu baik, sungguh baik, amat baik. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Berfirman-Mu buat setiap kami Pak Tuhan. Pakai hamba-Mu Pak Pendeta Yonatan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Bapa. Berfirman-Mu buat kami agar setiap kami diubahkan, setiap kami menjadi baru. Kami mau terima berkat taburan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Pak Yonatan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak di antara saudara yang hadir, juga yang mengikuti streaming pada pagi hari ini.
yakin bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, lambaikan tangannya dan katakan haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema pada bulan ini, kedewasaan penuh. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala tentunya dan juga seluruh pimpinan staf penggembalaan yang ada di AMS. Saya boleh kembali dipercaya berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan lihat langsung di dalam ayat pokoknya di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, bicara tentang dewasa adalah sebuah proses yang tentunya tidak terjadi secara instan. Ada sebuah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk seseorang menjadi dewasa. Dan ada syarat-syarat kriteria untuk orang dikatakan dewasa. Di Nias salah satunya ada dikenal dengan tradisi Fohombo atau lompat batu yang cukup terkenal dan gambarnya pernah juga tertera di dalam mata uang kita beberapa tahun yang lampau. Anak laki-laki yang dikatakan sudah layak dipanggil sebagai orang dewasa, sudah layak untuk menikah, sudah layak untuk segala hal yang terkait dengan hak-haknya sebagai orang dewasa, perlu diuji dengan cara melompati batu setinggi 2 meter. Bukan hanya di Nias, kalau saudara lihat juga di Mentawai, saudara-saudara, ada sebuah tradisi mengikir gigi bagi seorang gadis dewasa. Jadi kalau ada anak gadis yang mau menikah, dan dikategorikan dia siap untuk menikah kalau dia mampu menahan rasa sakit. Dia bersedia untuk giginya dikikir, diasah. Makanya saudara bisa lihat giginya tajam-tajam. Waduh, kalau di sini istri-istri giginya tajam, mungkin suami nggak main-main, nggak mau sembarangan perlakukan istrinya, bisa digigit. Waduh, fatal akibatnya saudara ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Afrika Barat, di suku Fula. Ada tradisi bagi seorang anak gadis yang dikatakan siap menjadi wanita dewasa. Siap untuk menikah. Dia harus siap juga menahan rasa sakit. Dengan cara ditato wajahnya dengan kayu yang tajam, saudara-saudara. Tanpa obat bius, tanpa menahan rasa sakit. Nah, dari sini saja sebelum saya lanjut, kita bisa melihat dari berbagai daerah-daerah yang ada. Dewasa itu nggak bisa hanya sekedar bicara soal sesuatu yang sifatnya alamiah. Harus ada perjuangan. Harus ada usaha, ada pengorbanan. Ada kegigihan. Lebih tragisnya lagi, ada salah satu suku di Ethiopia namanya suku Hamar. Apabila seorang perempuan yang dikatakan sudah masuk dan ingin disebut dewasa dan mau menikah, dia harus siap dicambuk. Dicambuk oleh calon suaminya. Semakin banyak cambukannya, semakin berbekas itu cambukannya, menunjukkan cintanya yang besar. Dan tidak heran gadis-gadis di suku tersebut sangat bangga kalau mereka ada pertemuan umum, boleh ditampilkan berikutnya, untuk mereka menunjukkan bekas-bekas luka tersebut sebagai bentuk cintanya yang besar kepada suaminya. Dan kembali lagi bersyukur mungkin di tempat lain kalau ada yang seperti ini bisa-bisa perempuannya jomblo semua nggak mau menikah ya. Hanya di suku itu saja memang. Tetapi bukan hanya perempuannya saja. Laki-lakinya juga ketika mereka dikatakan dianggap dewasa dan mau menikah. Selain mereka mencambuk calon istrinya, mereka juga punya satu hal yang harus dilakukan, yaitu harus mampu melompati 4 lembu. Maaf bicara, memang saya agak samarkan di situ dengan keadaan telanjang, saudara. Melompati 4 lembu yang sudah dipersiapkan, dibariskan sejajar. Dan saya lompat lagi berikutnya, di Aborigin, mohon maaf mungkin kata-katanya di situ ada yang keliru. Nah, di Aborigin Australia, suku di sana pemudanya dikirim 6 bulan di padang gurun untuk dibiarkan tinggal seorang diri dan harus mampu hidup. Kalau dia mampu hidup selama 6 bulan dan kembali ke desanya, dia dianggap sudah dewasa.
Nah, saya akan ajak dua lagi kita lihat sebentar. Di dalam suku Saterewere, Brazil, ada tradisi semut peluru. Boleh saya tahu ada berapa banyak di antara saudara yang pernah digigit semut? Boleh angkat tangannya. Yang pernah digigit semut? Ah, sedikit ternyata ya. Berarti hanya sedikit orang yang mungkin bisa membayangkan. Digigit semut bukan semut sembarangan, disebutnya semut peluru. Yang dikategorikan gigitannya adalah yang paling menyakitkan di antara semua jenis semut lainnya. Dan ketika seorang laki-laki dewasa yang dikatakan siap untuk menikah, dia harus siap juga untuk diuji coba lewat kejadian ini. Nah, berikutnya ada sebuah sarung tangan, katakanlah demikian, yang sudah disiapkan dan dipenuhi dengan semut peluru. Dan kedua tangan pemuda itu yang mau menikah harus siap selama 10 menit paling tidak menahan rasa sakit. Kalau 10 menit dia bisa lewati ujian itu, dia layak disebut pria dewasa dan boleh menikah. Kalau tidak siap, belum siap, tidak layak, belum layak. Dan satu lagi, ada di suku Sepik Papua Nugini namanya tradisi skarifikasi. Tradisi ini adalah membuat tato di badan bagaikan dekor kulit buaya. Kembali tanpa obat penahan rasa sakit, tanpa obat bius, dia harus mampu menahan rasa sakit. Dan satu lagi saja, ada juga tradisi lainnya di Kenya, Tanzania, maaf di situ maksudnya ada tradisi berburu singa. Nah saudara, klik lagi berikutnya. Intinya bicara soal tahapan perkembangan menuju dewasa, sekali lagi itu bukan sebuah hal yang instan, bukan sesuatu yang mudah, ada proses, ada tahapannya. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Seperti apakah yang disebut dewasa? Dari manakah awalnya kita mengalami proses tahapan menuju dewasa itu? Kita akan mulai dengan yang pertama, ada yang disebutnya masa bayi baru lahir. Di dalam perjanjian baru, istilah ini digunakan katanya brevos, katakan brevos. Ini adalah bayi yang betul-betul baru lahir. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini adalah gambaran orang yang baru bertobat. Orang yang baru percaya dan terima Yesus. Orang yang dilahirkan kembali, mengalami kelahiran baru. Dan ini gambarannya seperti bayi yang baru lahir. Memang yang dikonsumsinya hanyalah air susu. Air susu yang murni, tidak mampu berbuat apa-apa, belum mampu berbuat apa-apa. Masih bergantung penuh kepada orang tuanya. Masih belum bisa berbuat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Tapi berikutnya ada yang disebutnya masa batita atau masa kanak-kanak. Yang disebutnya nepios, katakan nepios. Nah nepios ini saudara-saudara itu bisa bicara tentang bayi di usia di bawah 3 tahun, termasuk juga balita dan masa kanak-kanak. Salah satu ayatnya yang menggunakan kata nepios ini adalah 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Kalau kita bicarakan tentang klasifikasi atau kelompok dari orang percaya, ternyata lebih banyak yang ada di tahapan ini. Tahapan nevio secara rohani. Masih kanak-kanak rohani. Oke, sudah mungkin mengalami pertobatan, percaya kepada Yesus untuk pertama kali. Tetapi kemudian terhenti masa pertumbuhan rohaninya di nepios. Padahal setelah nepios ada tahapan berikutnya lagi. Seperti apa masa nepios? Klik lagi berikutnya. Masa nepios adalah masa di mana seorang kanak-kanak, gambarannya juga mirip seperti bayi yang masih belum bisa beradaptasi layaknya orang dewasa, termasuk dalam mengkonsumsi makanan. Masih terbatas konsumsi makanannya. Memang kalau misalnya masih kanak-kanak, usianya memang masih kanak-kanak, kita tidak bisa memberikan makanan yang keras.
Bisa berbahaya, bisa fatal akibatnya. Cuman sayangnya dalam kehidupan rohani, bicara tentang kematangan atau kedewasaan, ada banyak kali dari segi ukuran ikut Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, harusnya sudah bukan lagi masa kanak-kanak. Tetapi banyak yang masih kanak-kanak, seperti klik lagi berikutnya. Nah, ada sebuah gambar yang cukup unik saudara-saudara. Gambaran bicara tentang secara ukuran usia seharusnya sudah memasuki masa dewasa. Tetapi dari karakteristiknya, dari sifatnya, dari hal-hal yang bicara tentang kemampuan-kemampuan rohaninya masih kanak-kanak. Belum mampu mengkonsumsi makanan firman yang keras. Firman yang punya bobot, yang perlu pencernaan, perenungan lebih dalam. Hanya lebih senang bicara firman yang ringan-ringan. Firman yang hanya sekedar menjanjikan berkat. Puji Tuhan, memang di dalam Alkitab banyak berkat janji Tuhan, itu tidak salah. Tapi bagi orang dewasa, dia nggak puas hanya sekedar firman yang bicara tentang berkat. Dia pingin firman yang bisa membentuk kehidupannya menjadi lebih bertumbuh, lebih tangguh di dalam Tuhan. Bukan hanya bicara soal angin sorga, bicara tentang ketika kita sulit, kita dalam keadaan susah, Tuhan janjikan pertolongan, pembelaan yang tepat pada waktunya, amin. Tetapi berapa banyak kali orang Kristen gagal dalam menanti waktu Tuhan. Berapa banyak kali orang Kristen tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Karena masih kanak-kanak. Akhirnya tidak mengalami janji Tuhan. Karena sudah terburu menyerah di tengah jalan. Beda dengan orang yang sudah dewasa. Kokoh, kuat, lebih sabar, lebih tangguh. Anak-anak tidak sabaran. Kita tahu kondisi anak-anak bisa merengek-rengek sampai geleporan di lantai karena sesuatu yang dia inginkan. Yang disebutnya tantrum. Dan banyak anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, orang percaya, orang-orang Kristen. Yang sayangnya juga mengalami tantrum. Punya keinginan kepada Tuhan, punya permohonan kepada Tuhan. Belum dijawab. Seolah-olah Tuhan berdiam diri, ngambek, marah. Itu kanak-kanak, itu masih nevios. Enggak sabaran. Di Ibrani 5, klik lagi berikutnya ayat 12 dan 13 saya bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Kata anak kecil di situ digunakan katanya nepios. Gambaran seorang anak yang masih balita atau bahkan batita yang belum berdaya seperti orang dewasa. Yang masih labil, baik di dalam gerak motoriknya, baik di dalam emosinya dan seterusnya. Dan juga digambarkan bahwa seorang nepios atau kanak-kanak ini belum bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Klik lagi berikutnya. Gambarnya kita lihat seorang kanak-kanak yang bisa memasukkan segala macam benda ke dalam mulutnya. Belum punya sebuah penalaran seperti orang dewasa untuk membedakan mana yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan. Ini gambaran juga ketika bicara tentang orang Kristen yang masih kanak-kanak rohani. Begitu mudahnya terpengaruh, begitu mudahnya masuk saja berbagai macam pengajaran-pengajaran yang salah, yang sesat. Karena tidak punya daya saring, tidak punya bisa daya untuk membedakan. Gambarannya seperti kita lihat, tidak heran di Efesus 4 ayat 13 yang menjadi ayat pokok kita, dilanjutkan dengan ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kata anak-anak di situ juga digunakan katanya nepios. Bicara tentang kanak-kanak yang mudah ditipu. Berapa banyak kasus kita mungkin pernah dengar atau saksikan di televisi atau di dalam media koran, baik cetak maupun elektronik. Anak-anak, kanak-kanak
Diiming-imingi oleh es krim, dia mau ikut aja orang yang dia nggak kenal. Diiming-imingi mainan, ikut aja padahal berusaha untuk menculik bahkan mencelakakan. Itu kanak-kanak. Mudah tergiur oleh sesuatu yang tampak dari pemandangan mata itu menarik. Orang dewasa enggak demikian. Dia lebih berhati-hati dalam mencerna sesuatu. Dalam memahami sesuatu. Tidak gerusa-gerusu. Tidak terlalu terburu-buru akhirnya gegabah mengambil pilihan, tindakan dan keputusan. Dan kita lihat lagi. Di dalam Galatia 4 ayat 1-2 saya bacakan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Kata akil balik juga di situ digunakan katanya nepios. Seorang yang masih kanak-kanak. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Sekalipun dia adalah anak dikatakan, dia persis seperti seorang hamba dalam konteks Galatia yang masih perlu diawasi, perlu dipantau, dibatasi kebebasannya. Saya kira yang sudah menjadi orang tua setuju. Kanak-kanak tentu harus ada dalam pemantauan, bukan? Kalau kita pergi ke salah satu tempat perbelanjaan di mana ada wahana untuk permainan anak-anak atau mungkin di rumah sakit terkenal kadang-kadang juga ada tempat wahana bermain anak-anak. Di situ selalu diberitahukan ada pengumuman perlu pemantauan dari orang tua. Kenapa? Karena masih rentan terjadi kecelakaan, masih berbahaya. Termasuk juga di dalam lingkungan rumah masih perlu diawasi. Karena tadi tidak bisa membedakan mana benda yang berbahaya, mana benda yang tidak berbahaya. Dan tentunya bukannya dibatasi dalam soal ruang geraknya terhadap akses untuk dia bisa mengambil benda-benda tertentu yang bisa berbahaya dibatasi, tapi juga terhadap harta milik orang tuanya. Saudara tahu tidak? Ketika kita bicara tentang kedewasaan rohani, ada begitu banyak hal yang Tuhan rindukan. Sama seperti orang tua ingin mewariskan, ingin supaya anaknya ikut menikmati apa yang bisa dinikmati oleh orang tuanya, apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Orang tua juga ingin supaya anaknya bisa menikmati dan memilikinya. Tapi kalau anaknya masih kanak-kanak, tentu belum bisa, masih dibatasi. Sama seperti gambar ini saudara bisa lihat, selucu-lucunya itu anak. Semanis-manisnya itu anak. Sebaik-baiknya itu anak. Tapi karena dia masih kanak-kanak, kalaupun dia minta sama bapaknya, Papa, saya pingin ngendarain ini mobil. Bapaknya mau kasih enggak? Terlalu kalau bapaknya ngasih ya. Itu bapak enggak sayang anak kalau bapaknya ngasih anaknya untuk ngendarain mobil. Kenapa? Belum siap, masih kanak-kanak. Wow, banyak sekali hal yang sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang Kristen yang dewasa. Banyak hal yang Tuhan janjikan untuk orang-orang yang Kristen dewasa untuk dinikmati, dialami. Betapa kita seharusnya antusias untuk semakin bertumbuh. Karena ada banyak hal yang di luar dari dugaan pikiran kita. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sediakan untuk kita nikmati, kita miliki, kita alami kalau kita mengalami kedewasaan rohani. Tetapi kenapa banyak orang Kristen gagal menikmati kekuasaan Allah yang luar biasa? Kenapa banyak orang Kristen hanya sekedar dengar, oh kok orang itu ngalamin hal yang begini ya, kok orang ini ngalamin begini, kok saya enggak ya? Jangan-jangan karena Tuhan melihat, kamu belum siap, kamu belum dewasa. Karena hanya orang dewasa yang sudah siap mengalami lebih banyak hal lagi daripada Tuhan. Yang siap mengalami lebih lagi daripada Tuhan, katakan amin. Siap bertumbuh menjadi lebih dewasa, jangan berhenti hanya menjadi kanak-kanak. Rugi saudara-saudara kalau jadi kanak-kanak. Terbatas kita. Dalam mengalami Tuhan dan mengalami janjinya, berkatnya terbatas. Berikutnya, Galatia 4 ayat 3. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, artinya belum akil balik juga di situ digunakan katanya nefos yang artinya kanak-kanak. Kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Artinya menjadi orang-orang kalah dan pecundang. Bukan orang-orang yang menang. Mudah menyerah, mudah putus asa, mudah kecewa.
mudah undur kalau masih kanak-kanak. Siapa bilang orang Kristen tidak pernah sakit hati? Pasti pernah sakit hati. Siapa bilang orang Kristen gak pernah kecewa? Pasti pernah kecewa. Tapi orang yang dewasa akan tangguh dan kokoh menghadapi kekecewaan, sakit hati. Dia tetap maju dan tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan ubah air mata menjadi sukacita, kain kabung menjadi tari-tarian. Tapi kalau kanak-kanak hanya bisa menangis, merengek, ngambek, marah, mundur. Mohon maaf, mungkin ini firman Tuhan agak sedikit keras. Tapi inilah makanan buat kita orang-orang dewasa. Dan berikutnya saudara-saudara, tadi saya katakan tidak cukup hanya menjadi kanak-kanak atau nefios. Nefos, kita harus tumbuh menjadi masa anak menuju kepada remaja yang dikenal dengan pai atau paidarion. Kadang-kadang digunakannya paidia. Ya, tergantung di dalam subjeknya dan objeknya. Tetapi singkatnya, ini adalah masa pertumbuhan berikutnya. Salah satu ayat digunakan kata ini adalah Lukas 2 ayat 40. Saya bacakan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi ini bukan lagi kanak-kanak biasa. Ini adalah masa pertumbuhan di mana seseorang sudah mulai menunjukkan ketangguhan, kekuatan sekalipun belum maksimal, belum sempurna. Sudah mulai ajek, sudah mulai stabil meskipun dalam masa transisi. Tetapi tentu jauh lebih baik dibandingkan masa kanak-kanak. Sampai pada akhirnya masuklah pada masa berikutnya, yaitu masa dewasa. Mohon maaf di situ ada hal yang saya belum sempat koreksi, yang disebut dengan masa huyos. Di Ibrani 5 ayat 14 saya bacakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Masa dewasa huyos, klik lagi berikutnya. Ada kata tadi terlatih. Kata terlatih saya pelajari diambil dari kata aslinya gymnazo. Dan kata ini juga identik dengan gymnastik, gym. Ini gambaran untuk menjadi dewasa, makanya tadi dikatakan di awal juga, perlu kesungguhan, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Seperti orang yang sedang membentuk otot-otot rohaninya. Dia perlu latihan terus-menerus. Saya punya seorang teman, waktu sebelumnya dia latihan gymnya itu rutin. Wah, terbentuk dari yang kurus kecil, sekarang terbentuk, akhirnya terbentuk otot-ototnya kekar. Dadanya bidang, ya six packs ya. Tapi tidak berlanjut, tidak rutin, kendor lagi. Kedewasaan rohani juga bicara tentang sesuatu yang harus terus-menerus. Tidak ada istilah kata berhenti. Tidak ada istilah kata kita capek. Itu harus terus dilatih, harus terus dilatih. Sampai pada kesempurnaannya. Dan ketika bicara tentang dewasa, saudara, ada dua kata lagi yang saya mau sampaikan di sini. Yang kita harus lihat gambarannya bagaimana sih kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tadi dikatakan dewasa tidak tiba-tiba, tetapi dimulai dari bayi, kanak-kanak, masa anak remaja, baru kemudian dewasa. Nah, dari anak, istilah anak. Semua orang dewasa dimulai dari anak, termasuk bayi sebelumnya. Kata anak juga di dalam pembawaan karakter sifatnya itu diambil dari dua kata. Yang pertama, klik lagi berikutnya. Ada anak yang disebut karena anak akibat kelahiran, yang disebutnya teknon. Ini anak secara natural, alamiah. Anak bicara soal keturunan. Baik bicara secara jasmani maupun rohani. Contohnya di Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, teknon atau teknion digunakan di situ. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Paulus tadi sempat disinggung di slide sebelumnya bahwa jemaat Galatia digambarkan jemaat yang belum akil balik. Jemaat yang masih kanak-kanak.
Dan dia sebut dengan teknon. Artinya anak, memang kamu sudah jadi anak. Sama seperti kata ini juga dipakai, saudara, ketika kita berbicara mengenai seorang yang percaya Yesus. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Memang kita sudah jadi anak, karena kita sudah dilahirkan kembali. Tetapi kerinduan Paulus tidak cukup hanya menjadi teknon, tapi harus mengambil satu perubahan untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, ketika seorang anak bukan hanya anak karena kelahiran, tetapi kemudian anak itu menunjukkan sifat-sifat, karakter-karakter yang menunjukkan kemiripan dengan bapaknya, tidak lagi disebut teknon. Nah, ini uniknya di dalam bahasa Alkitab. Digunakan katanya huios. Huios ini bukan anak sekedar karena dilahirkan atau anak karena keturunan kita. Tetapi memang secara sah dibuktikan. Kalau sekarang ada tes DNA. Dibuktikan secara sah bahwa dia memang anak kita. Itu digunakan katanya huios. Memiliki sifat karakter pembawaan yang sama dengan bapaknya. Dan itu yang Tuhan mau. Bukan cuma kita sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus, percaya lewat pertobatan kita, tetapi kita juga harus terus bertumbuh untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dikatakan, Roma 8 ayat 14, kita baca bersama, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, huios. Jadi supaya kita bisa menampilkan karakter-karakter Kristus yang menunjukkan kita sebagai anak yang sah. Anak yang sesungguhnya. Anak yang dianggap layak pada akhirnya nanti menjadi ahli waris. Harus mau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa? Karena orang yang mau dipimpin Roh Allah, maka dia akan dibawa untuk semakin berubah serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya, di Galatia 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dan anak di situ digunakan katanya huios. Tahun 2023 masih beberapa bulan ke depan. Kita harus jalani. Entah persoalan tantangan seperti apa yang kita hadapi. Tetapi yakinlah, ada kekuatan yang lebih daripada cukup. Ada janji yang lebih daripada cukup. Yang Tuhan mau kita terima, kita alami asal kita mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Amin. Mari saya undang pemain musik maju ke depan dan jemaat kita responi firman Tuhan dengan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan dengan urapan kuasa Roh-Mu. Ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu Tuhan. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu
dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Menjadi orang yang dewasa adalah menjadi orang yang siap, bukan hanya untuk mengalami janji Allah, tetapi menjadi orang-orang yang menang terhadap dosa, menang terhadap dunia, menang terhadap hawa nafsu, menang terhadap emosi. Pagi hari ini saya yakin Roh Kudus juga berbicara dalam hati saya dan saudara. Kau Tuhan singkapkan, Tuhan ingatkan, ada sifat kekanak-kanakan yang saat ini masih melekat dalam diri kita. Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kemampuan, aku mau tanggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat pendendam, sifat pemarah, sifat yang tidak mau kalah, sifat yang selalu kalah terhadap nafsu, justru kalah terhadap dosa. Tetapi kami mau menjadi orang-orang yang lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang dewasa adalah orang yang akan menjadi ahli waris-Mu, akan menerima janji-Mu, akan menerima perjanjian berkat-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, oh ku. Haleluya, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku. Haleluya, haleluya, seperti-Mu Yesus. Bentuklah, sempurnakan kami Tuhan, sempurnakan. Kami mau lebih lagi bertumbuh di dalam-Mu Yesus. Setiap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita kembali bersehati di dalam doa. Firman-Mu telah diberitakan Tuhan, dan Roh Kudus-Mu tidak berhenti berbicara, bahkan terus berkarya di dalam hidup setiap kami. Kami menyadari di akhir zaman ini ada begitu banyak keadaan, kondisi yang berusaha untuk merongrong kehidupan iman dari anak-anak-Mu Tuhan, sehingga membuat kehidupan anak-Mu tidak bertumbuh, tetapi menjadi orang-orang yang terus dalam keadaan yang seperti kanak-kanak. Ketika perhatian kami lebih tertuju kepada apa yang menarik dari pemandangan kami secara jasmani, tetapi lupa ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi Tuhan sediakan bagi kami yang mau mengarahkan pandangan kami kepada kekekalan. Tuhan tolong di dalam setiap perjuangan hidup, perjalanan hidup yang kami jalani, kami perlukan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan kami mau belajar mengikuti pimpinan Roh-Mu Tuhan, sehingga kehidupan iman kami terus semakin bertumbuh-tumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami boleh berkata tidak kepada dosa, dan kami berkata ya kepada kehendak Allah. Sehingga bukan lagi manusia daging kami yang berbicara, tetapi manusia roh kami yang semakin kuat dan semakin kokoh. Dan kami semakin serupa di dalam Kristus lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terlebih menyongsong kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kami gereja-Mu terus dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai yang dewasa. Mempelai-mempelai yang tetap menjaga kekudusan. Sehingga kami layak menyongsong Engkau sebagai mempelai laki-laki sorgawi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Dan kami syukuri peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya kembalikan pada yang bertugas. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya saya persilakan Saudara Christopher untuk menyampaikan pengumuman bagi kita pada pagi hari ini.
Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di PDMS. Minggu depan, hari Selasa tanggal 14 Maret, ada ibadah live streaming Beatstone PDMS yang dimulai jam 7:30, hingga jam 8:30. Untuk meeting dan passcode-nya bisa meminta kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling melalui nomor telepon yang tertera. Lalu, minggu depan juga ada ibadah onsite PDMS hari Minggu yang diawali dengan ibadah Beatstone jam 8 malam dan dilanjutkan dengan ibadah umum pada jam 8.25. Bagi saudara-saudara yang berhalangan hadir bisa meminta meeting dan passcode di Zoom melalui Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Lalu ada ibadah onsite sekolah minggu PDMS jam 8.25 pada hari Minggu juga. Untuk informasi sekolah minggu bisa meminta kepada Ibu Heni atau Ibu Sandy melalui nomor telepon yang tertera. Kemudian juga ada ibadah online usia tunas dan remaja yang diadakan hari Jumat jam 7:30 dengan tema Bad Behavior in Teenager. Untuk meeting dan passcode bisa meminta kepada Ibu Mary atau Ibu Sandy melalui nomor telepon yang tertera. Kami juga mengundang remaja-remaja PDMS untuk mengikuti ibadah online remaja dan dewasa muda pada hari Jumat jam 7:30 malam yang akan dibawakan oleh Pendeta Nemo Bahari. Untuk meeting dan passcode bisa meminta kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling melalui nomor telepon yang tertera. Kami juga mengapresiasi saudara-saudara yang tetap mengikuti protokol ibadah PDMS. Dan setelah ibadah ini, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa mengambil surat yang terdapat di belakang kursi dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan pintu. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Saudara Christopher yang sudah membacakan pengumuman bagi kita pada hari ini untuk sepanjang minggu ke depan. Dan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. El Shaddai, Allah Maha Besar. Katakan bersama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah El Shaddai. Sekali lagi El Shaddai, saya persilakan Pendeta Yonatan untuk maju ke depan. El Shaddai. Pendeta Yonatan, saya persilakan maju ke depan. Bawa kita dalam doa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
Haleluya, haleluya. Biarlah semakin berlimpah dan terus semakin berlimpah segala kasih karunia Allah di dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu Tuhan, yang bertumbuh di dalam Engkau. Semakin bertambah-tambah kasih sayang Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan penghiburan di Roh Kudus yang terus mengalir dan terus mengalir, menyegarkan kehidupan kami di tengah kegersangan padang gurun dunia ini, yang terus menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kami di tengah terjangan badai kehidupan yang terus semakin melanda dunia ini. Kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Bersehati Tuhan kami jemaat IMS. Berdoa juga buat Ibu Gembala kami. Tuhan, Kau terus menolong, memberikan hikmat, pengertian, akal budi, kebijaksanaan, bahkan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupan Ibu Gembala kami, sehingga di dalam kepemimpinannya beliau tetap akan menjadi seorang yang mempunyai hati seperti hati-Mu Tuhan, yang boleh mengarahkan kami jemaat-jemaat-Mu untuk boleh menemui padang rumput yang segar, untuk kami boleh semakin dikuatkan, dikokohkan sebagai generasi-generasi yang siap menyongsong kedatangan-Mu yang tidak lama lagi Tuhan. Setiap majelis, setiap aktivis, setiap tim-tim pelayan yang ada, dari setiap wadah-wadah yang ada, biarlah kiranya Tuhan terus pakai dan berkati setiap kehidupan mereka yang sudah mau berjerih lelah. Kami yakin jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan juga memberkati umat-Mu yang telah hadir, bahkan juga yang menyaksikan secara streaming. Biar setiap kami boleh mengalami sungguh dahsyat Tuhan di dalam setiap hari yang kami lalui dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah pulanglah dengan sejahtera, pulanglah dengan limpahan dari berkat daripada Tuhan. Dan percayalah, Yesus sahabat kita yang setia selalu ada menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.